Halo, salve, salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Monsinyur Gabriel Manek di mana saja berada. Kembali lagi dalam channel SMGM Life Spirit. Pada edisi kali ini, kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh sahabat Aida Suarez dari SMGM Webelo. Mari para sahabat, selamat mendengarkan. Inilah Injil Yesus Kristus, karangan Santo Matius, bab 13, ayat 54 sampai 58. Yesus ditolak di Nazaret. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi, dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek di mana saja kita berada, bersama keluarga, teman-teman, kita sudah bersama mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini dari Injil Matius. Saya sangat tertarik dengan bacaan Injil hari ini. Karena itu sangat nyata terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena saya suka sehingga saya menamai tema renungannya dengan judul "Sok Tahu dan Sok Kenal itu Sebuah Petaka". Sahabat-sahabatku, dari Injil Matius ini saya memetik 3 petikan yang sangat berharga sebagai bahan permenungan saya, mau saya bagikan kepada sahabat-sahabat semua. Petikan yang pertama, penolakan. Sahabat dan saya pasti mengalami di dalam kehidupan sehari-hari berhadapan dengan situasi ditolak. Itu pasti kita semua mengalami itu. Situasi ditolak itu memang tidak enak, sangat tidak enak, dan itu menjadi stigma atau trauma sampai kita mati atau kita melupakan orang itu. Itu petikan yang pertama. Lalu petikan yang kedua, sikap tahu dan kenal itu adalah sebuah kelebihan. Tetapi ketika sikap tahu itu menjadi sok tahu, sikap kenal itu menjadi sok kenal, akan menjadi kekurangan kita. Lalu petikan yang ketiga, pro kontra biasanya datang dari orang-orang yang dekat dengan kita. Notabene, orang-orang yang dekat adalah sahabat di dalam komunitas, rekan kerja di tempat kita bekerja, pasangan suami istri di dalam keluarga, anak-anak dengan orang tua. Sahabat-sahabatku, bukan berarti Injil hari ini Tuhan Yesus mau mengajak kita untuk membuat perhitungan dengan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kita. Bukan itu. Tetapi di sini di dalam Injil Matius khususnya petikan-petikan tadi itu mengajarkan kita kembali melihat diri kita sendiri. Bagaimana saya dan sahabat-sahabat memiliki sikap yang bijaksana menyikapi penolakan. Atau ketika perasaan sok tahu dan sok kenal itu muncul, entah itu dari diri kita terhadap orang lain atau orang lain terhadap kita. Begitu juga pro kontra, itu sering terjadi di dalam kehidupan kita, terlebih di dalam keluarga. Karena keluarga itu adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Kita tidak diajarkan untuk perhitungan dengan mereka, berpikir banyak sebelum berbuat. Bukan demikian yang diajarkan Yesus kepada kita. Tetapi Yesus mau mengajarkan kepada kita, mengajari kita untuk bijaksana berhadapan dengan situasi seperti itu. Mengajak kita untuk memiliki mata Tuhan, perasaan Tuhan, perbuatan Tuhan, sehingga kita mampu bertindak bijaksana terhadap orang-orang yang dekat dengan kita. Kadang kita mengandalkan kita punya kedagingan sebagai manusia lemah. Kita mengandalkan manusianya kita. Kalau kita sudah ditolak, ngapain kita mau ketemu lagi? Kadang dengan sikap sok tahu dan sok kenal itu hubungan kita dengan pasangan itu renggang. Kita dengan sendirinya membentengi jarak. Ada jarak di antara kita
dengan pasangan kita, suami istri, anak-anak dengan orang tua dengan anak-anak. Itu sikap itu biasanya itulah yang membuat hubungan kita dengan orang lain itu menjadi jurang pemisah. Maka Tuhan mengajari kita untuk bijaksana dalam menyikapi itu. Pro dan kontra ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang kontra dengan kita adalah orang-orang yang dekat itu memang sakit banget dan butuh proses untuk sembuh dari itu. Dan Tuhan hari ini mengajak kita semua, saya dan sahabat-sahabat, untuk memiliki sikap bijaksana. Punya mata Tuhan, hati Tuhan, dan perbuatan Tuhan. Semoga saya dan sahabat-sahabat semua diberkati oleh Tuhan. Selamat merenungkan dan mengimplementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Demikianlah renungan yang telah dibawakan oleh sahabat Aida Suarez dari SMGM OE Belo. Semoga apa yang telah didengarkan oleh para sahabat semakin menambah ilmu dan memotivasi untuk selalu berbagi dan melayani sesama. Mari kita dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Semangat melayani dengan sepenuh hati, sahabat orang kecil, sahabat